Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk beralih ke sumber pangan karbohidrat selain beras atau diversifikasi pangan. Hal ini merespon kenaikan harga beras seiring menipisnya stok akibat El Nino. Mendagri Tito mengungkapkan bahwa terdapat sumber pangan kaya akan karbohidrat selain beras. Ini karena beras mengandung banyak gula yang dapat menyebabkan penyakit diabetes jika dikonsumsi berlebih. Tepatkah himbauan Mendagri Tito? Kenapa pemerintah tidak memulai lebih dahulu? Apakah kebijakan pemerintah bisa menjerumuskan rakyat pada krisis pangan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rifan Wahyudi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Rifan? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Mas Anggi juga. Amin, alhamdulillah. Baik Bung Rifan, lagi-lagi himbauan dari Menteri kita, Menteri Tito Karnavian yang mengajak masyarakat meninggalkan beras atau memakan nasi yang pasalnya sumber penyakit diabetes itu bisa bersumber dari beras yang tadi menyebabkan banyaknya gula-gula gitu ya. Dan apakah pemerintah tega, tidak peka dan minim empati terhadap derita rakyat, Bung Rifan? Bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan ini? Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan apakah pemerintah tega, tidak empati, dan tidak peka, itu mungkin bahkan mungkin lebih dari itu ya. Kalau ada ungkapan bahasa yang lebih sadis begitu, mungkin selama ini memang pemerintah dalam hal ini penguasa ya memang eh, selalu abe ya terhadap kepentingan masyarakat, termasuk apalagi itu mengenai hajat hidup orang banyak yang itu berkaitan dengan bahkan masalah perut ya. Yang ini adalah merupakan hajatul asasiyah, kebutuhan pokok ya, di antara kebutuhan pokok yang lain untuk pangan ya, untuk nutrisi makanan itu biasanya sangat sangat sensitif begitu. Kalau hal tersebut kemudian diabaikan ya, termasuk dengan sebetulnya kebijakannya adalah ada kebijakan impor beras dari Cina 1 juta ton, tapi kemudian sebagai pembelaan begitu ya, pembelaan yang bersifat apologetik begitu, bukan menyelesaikan masalahnya dengan jawaban-jawaban yang menenangkan kepada masyarakat, tapi justru ya pengalihan, kemudian alasan-alasan yang irasional, bahkan apologetik. Sehingga kami bertanya-tanya, atau saya pribadi bertanya-tanya, apakah Pak Mendagri yang background-nya adalah dari polisi ya, dari BNPT, kemudian menjadi Kapolda, kemudian menjadi Kapolri, kemudian sekarang bergeser ke menjadi Mendagri. Apakah beliau itu seorang polimet begitu ya, seorang yang memiliki banyak talent, banyak talenta, banyak keahlian, banyak sehingga yang sebelumnya itu adalah berkaitan dengan S3-nya itu adalah tentang terorisme, kontraterorisme. Nah, sekarang kok kemudian berbicara tentang ahli gizi ya, sebagai ahli gizi atau ahli kesehatan, sehingga memberikan advies kepada masyarakat ketika proses impor ini masih sedang jalan, kemudian diimbau masyarakat sudahlah nggak usah makan beras, kemudian dengan makanan substitusi yang tadi ya diantaranya disebutkan banyak ya, terutama kalau bahasa Jawa itu apa ya, polo pendem, yaitu yang umbi-umbian yang itu banyak sekali, dan itu memang apa yang beliau katakan itu memang benar, rendah karbo, sehingga tentu tidak memicu diabetes ya. Tapi konteksnya adalah bukan itu ya.
konteksnya adalah yaitu tadi memberikan seolah-olah memberikan umpan feedback kepada kebijakan pemerintah yang yaitu pembelaan berupa kalau begitu ya disubsidi dan melupakan problem pokok yaitu ketidakmampuan negara dalam hal ini untuk sekedar mempertahankan prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah sebelumnya, terutama ketika zamannya Orde Baru ya, sudah mengalami swasembada beras. Itu kan luar biasa. Lah kok sekarang ada kemunduran sampai impor. Katakanlah ada fenomena global ya dalam climate change ini, perubahan iklim, sehingga ada El Nino yang dikambing hitamkan. Kasihan El Nino kalau si El Nino ini dikambing hitamkan sedemikian rupa. Seharusnya manusia memiliki akal, apalagi kalau dia ada kepedulian kepada rakyatnya dengan dalam melakukan riaya, melakukan servis ya, terutama yang berkaitan dengan yang sangat penting yaitu kebutuhan pokok, khususnya adalah makanan pokok ya, karena beras sebagai orang Indonesia dan beberapa negara ya seperti Jepang, Cina sebagian itu beras sebagai makanan pokok sehingga ya jangan main-main termasuk kebijakan impor itu sudah bisa berakibat kepada tergadekannya kedaulatan pangan negeri ini. Kira gitu Mas Aki. Baik, Bung Rifan, juga yang selama ini disorot media itu adalah beras, padahal produksi pertanian dalam negeri saja tidak cukup memenuhi kenaikan pesatnya konsumsi masyarakat di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah berdalih impor terus-menerus, apalagi untuk produk-produk pertanian lainnya. Sampai kapan Indonesia akan bergantung terhadap produk-produk impor pertanian tersebut, Bung Rifan? Iya, kalau jangka pendek ya mungkin seperti yang harapan kebanyakan masyarakat ya sampai ganti rezim begitu ya. Kan masa copras capres gitu. Tetapi lebih dari itu ya tentu sampai kebijakan yang pro rakyat, pro umat itu benar-benar bisa terlaksana. Sehingga tidak hanya empati, tapi benar-benar pembelaan bahkan dengan prioritas yang utama gitu. Sehingga kedaulatan pangan bahkan tadi disebut ya tidak hanya beras saja, tapi juga produk-produk pertanian yang luar biasa. Sehingga saya takut sebenarnya ini kita dalam posisi kufur nikmat. Karena Allah memberikan modal yang luar biasa kepada Indonesia di sebuah daerah yang gemah ripah lojinawi, kesuburan tanahnya di daerah tropis yang tidak 4 musim tapi hanya 2 musim, yang bahkan kalau dengan bibit unggul sepanjang musim itu bisa bertanam ya, tidak hanya beras tapi juga komoditi-komoditi pertanian yang lain. Sehingga sebetulnya swasembada beras dan swasembada non beras ya, swasembada macam-macam itu seharusnya ketika kebijakan tepat dan penguasa atau pemerintah itu peduli, bukan peduli hanya untuk mendapatkan apa ya fee atau marketing fee untuk mengimpor sebanyak-banyaknya begitu ya. Sebuah kementerian yang dia harusnya melakukan pembelaan, bahkan kalau bisa proteksi, tapi justru membuka keran yang sebesar-besarnya. Yang ini bisa kemudian ya apa eh, dalam artian dia bisa menyelewengkan jabatannya begitu ya untuk misalnya untuk biaya politik apalagi tahun-tahun seperti ini menjelang Copras-Capres 2024 itu semua terutama ya semua muanya itu baik itu individu caleg maupun capres ya itu mesin atau partai ya sebagai mesin politik itu butuh asupan dana yang luar biasa karena sekarang adalah politiknya adalah high cost begitu ya. Sehingga akhirnya ya budaya korupsi yang itu dikemas sedemikian rupa dengan kebijakan yang pro kepada investor, maka dibuatlah undang-undang semacam Omnibus Law kemarin ya, undang-undang Omnibus Law kesehatan dan seterusnya itu termasuk untuk kedaulatan pangan itu menjadi terpinggirkan yang alih-alih swasembada beras tapi yang lain-lain juga begitu rupa ya. Sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat. Kalau ataupun masyarakat sekarang yang memiliki apa ya daya adaptasi yang luar biasa
Karena kalau beras mahal ya tadi sebetulnya anjuran Pak Mendagri itu ada benarnya kalau itu memang benar-benar dari hati yang tulus. Tapi kayaknya enggak ya. Karena terpaksa saja istilahnya ada umbi-umbian itu mulai dari Tales, Ganyong, Bote, Bentul macam-macam itu kalau di yang itu merupakan modal dasar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan terutama swasembada pangan ya bagi rakyat Indonesia yang digambarkan oleh salah seorang ulama Al-Azhar itu ibarat Zamrud Khotul Istiwa gitu ya. Semacam rangkaian mutiara di garis Khatulistiwa. Ini kan luar biasa. Tapi ternyata 78 tahun setelah merdeka rakyat tidak merasakan ya merdeka dalam hal pangan ya. Pangan merdeka, kalau merdeka belajar atau merdeka pangan itu di bidang pendidikan merdeka belajar, kalau di bidang pangan berarti merdeka pangan itu tidak terjadi. Bahkan sekarang kayaknya semakin sempit ya kalau ibu-ibu yang itu sudah sangat menjerit ya, beras itu dari 10.000 menjadi 15.000 per kilogram, itu luar biasa dan itu tiap hari dimakan. Nah itu kalau digelontor dengan impor begitu ya, alangkah kayanya bagi para makelar, para cupong-cupong begitu ya. Yang ini adalah salah kebijakan. Jadi bukan tadi kalau kaitannya dengan modal dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang kesuburan yang harus itu dikelola dengan rupa ya ini harusnya syukur nikmat dalam artian ya memaksimalkan lahan pertanian tadi untuk dimaksimalkan budidaya beras dan budidaya-budidaya yang lain ya. Yang itu sangat mudah yang digambarkan oleh salah seorang grup band pop era 70 80 kan tongkat batu dilempar jadi taman begitu ya. Ibarat kolam susu, lautan itu juga banyak ikannya dan sebagainya. Kekayaan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau syukur nikmat ya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan modal dasar luar biasa. Bayangkanlah negeri-negeri di Afrika sebagian ya yang di Sub-Sahara, di Jazirah Arab, di Asia Tengah itu kan tidak sesubur yang ada di Indonesia. Nah ini termasuk nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian yang sudah diberi tanah yang subur tapi kemudian dikhianati oleh para penguasa tadi ya, para pemerintah tidak untuk mensejahterakan rakyat, bahkan kalau bisa surplusnya itu untuk bisa membantu saudara-saudara Muslim yang tidak sedang tidak dikaruniai tanah yang subur misalnya, termasuk kalau di saudara kita di Bangladesh, di Rohingya misalnya ya, itu sangat berhak untuk mendapat kiriman beras dari Indonesia begitu, bukan malah impor begitu Mas Anggi. Baik, Bung Rifan, juga tadi Anda paparkan apakah usaha budidaya pertanian semakin tidak menjanjikan di tengah kenaikan ongkos produksi dan harga jual yang tidak optimal, dan apakah ini semua terjadi akibat pemerintah abai terhadap petani? Ya, kalau istilahnya profesi petani itu kan saat ini menjadi profesi yang tidak menarik ya, apalagi bagi kalangan kaum milenial begitu. Ngapain harus masuk ke lumpur, kemudian 3-4 bulan baru mendapatkan hasil begitu. Ini ya karena memang ada salah kelola, baik itu kalau dari petaninya mungkin ya apa ya untuk turun temurun itu akhirnya semakin tergerus dengan apa ya para pemilik modal besar tanahnya itu dibeli dijadikan gudang pabrik bahkan para pengembang itu untuk jadikan perumahan yang ini di tanah-tanah subur di tanah Jawa seperti itu seharusnya kan ya harus ada pengaturan yang subur tetap dijadikan subur sebagai lumbung lumbung beras lumbung padi begitu ya dan beberapa yang lain kalau ada hutan konversi, maka ini juga ada beberapa lahan-lahan yang diproteksi sebagai sumber pangan ya, dengan pertanian-pertanian yang unggul, terutama dari segi bibitnya, pupuknya, dan seterusnya, tidak kemudian terkonversi menjadi non pertanian tadi ya, untuk perumahan, untuk pergudangan, untuk pabrik, dan seterusnya yang ya menjadi eman-eman sebetulnya. Yang ini lagi-lagi harusnya ya Kementerian Pertanian misalnya itu mengarahkan termasuk melakukan pembelaan kepada para petani. Tidak kemudian seperti sekarang ketika petani musim tanam harga pupuk meningkat, harga benih yang itu juga yang keberpihakannya tidak kepada para petani,
Dan ketika masa panen yang setelah berjibaku beberapa bulan itu, petani ketika hari raya petani yang ketika panen itu, nah ketika panen ternyata harga anjlok begitu ya. Yang kemudian ya tidak nyocok begitu ya, tidak sebanding biaya produksi, baik itu termasuk biaya perawatan, biaya tanam, pupuk dan benih itu dengan hasil panen ya. Walaupun ada bulog dengan mengulak ya, itu ternyata juga tidak signifikan begitu ya. Karena para tengkulak itu sudah sedemikian rupa, ini para pedagang yang paling banyak mendapatkan keuntungan ya. Sehingga ini menyedihkan sebetulnya. Kalau sebuah negara yang kuat, sebetulnya pangan itu adalah sebagai prioritas begitu. Sekuat apapun tentaranya atau militernya misalnya, tapi kalau nggak makan itu gimana ya? Akhirnya bisa kedaulatan pangan bisa kemudian diintervensi oleh negara lain dengan ya itu tadi membanjiri impor dan seterusnya ya. Kalau sekarang yang relatif unggul justru yang Rusia ya, meskipun masih babak belur memerangi Ukraina yang apa saudaranya yang bandel, tapi bahkan kemarin Rusia meskipun itu dengan motif politik tentunya, negara-negara Afrika ada beberapa bahkan beberapa belas negara Afrika itu selain dibebaskan utangnya juga dikirimi gratis grain ya, biji-bijian. Ya, kebanyakan memang gandum ya. Tapi ini kan luar biasa menjadi apa ya kekuatan sebuah negara justru. Indonesia yang mendapatkan ya, yang mungkin tidak seperti di Rusia ya, meskipun ada apa musim 4 musim begitu, kemudian di Laut Hitam itu masih relatif subur ya, di semenanjung Crimea, kemudian di Ukraina dan Rusia bagian selatan, termasuk Rusia bagian Kaukasus itu juga relatif subur ya. Itu tidak seluar biasa, tidak sewow yang dimiliki oleh Indonesia dari segi meskipun ada lahan gambut dan seterusnya, tapi itu kalau pengelolaannya benar, itu tidak seperti kemarin ya, food estate yang gagal itu karena itu juga hanya untuk jadikan sapi perahan untuk uh, kegiatan politik ya atau partai politik sehingga ya gagal lah apa yang disebut food estate yang seharusnya ketika sekarang negara-negara di seluruh dunia kalau tadi disebut terimbas dengan El Nino misalnya, tapi itu bukan sebagai alasan untuk mencari kambing hitam karena sebelum-sebelumnya kalau tahu pemerintah sekarang itu sudah 2 periode apa legasi mereka terutama dalam hal swasembada pangan. Kalau tadi saya sebut ini kemunduran kalau zamannya Orde Baru saja itu swasembada beras. Kalau sekarang seharusnya harus meningkat begitu ya. Kalau Jepang saja pertaniannya itu bahkan di gedung bertingkat yang dibuat sawah itu ya, itu saking mahalnya ya lahan pertanian begitu hanya harus dibuat kalau di daerah gurun itu harus diaspal dulu, dilapisi baru dilapisi tanah subur. Nah kalau di Indonesia yang begitu rupa bahkan Pulau Jawa itu kan ceritanya namanya Jawa Dwipa itu kan pulau beras ya. Kalau Sumatera kan Swarna Dwipa tanah atau lahan emas kalau Swarna Dwipa. Saya tidak tahu ya ceritanya emas dari di Sumatera itu sudah habis atau belum gitu. Tapi kalau Jawa Dwipa harusnya ya Jawa ini yang dijadikan sebagai lumbung pangan nasional begitu ya. Kalau ataupun yang lain-lain ya bisa dengan apartemen misalnya digalakkan supaya tidak memakan lahan-lahan subur begitu ya. Kalau sekarang kepemilikan lahan yang jadi rame itu kan ya karena ada itu tadi kepentingan investor, kepentingan dengan dalih investasi, maka kemudian para pengembang itu ya banyak yang dengan rakusnya membeli bahkan kalau para spekulan tanah juga bermain, mafia tanah bermain, akhirnya lahan-lahan pertanian menjadi habis ya di Tanah Jawa ini. Ini adalah sesuatu yang ya menyedihkan sehingga harus dikembalikan petani itu menjadi petani yang berdaya. Petani itu jangan menjadi buruh tani, tapi benar-benar menjadi petani sebagaimana kalau di mana New Zealand, termasuk di Kanada, di Amerika Serikat, saat atau di Jepang ya beberapa waktu yang lalu kan ada juga yang orang Indonesia kemudian bertani di sana ya dengan traktor, dengan modern, dengan tanah garapan yang luas sekali, sehingga satu orang ya tentu lebih dari cukup kalau disebut sebagai kaya begitu ya, yang itu jarang digeluti sehingga
profesi petani itu menjadi sesuatu yang berdaya dan bisa hidup gagah begitu ya. Dalam artian tidak seperti para petani sekarang. Yang itu sengaja ini adalah kebijakan yang struktural supaya tetap miskin, supaya impor dan seterusnya suatu saat ya akan menjadi terjajah ya, tergade dari sektor pertanian ini, tapi tergade akhirnya dari segi politik, ekonomi dan seterusnya. Naudzubillah. Baik. Thank you. Kemudian apakah harga beras terus mengalami kenaikan sedangkan beras ini menjadi makanan pokok yang dikonsumsi setiap harinya. Sementara ekonomi sudah cukup sulit, tidak naik saja masih banyak yang kekurangan apalagi yang ekonomi bawah. Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi menambah angka kemiskinan kah, Bung Rifan? Iya, kalau kebijakan yang salah kelola ini ya, salah urus, mismanagement seperti sekarang, ya bisa jadi kalau tadi petani yang tidak menjanjikan, kemudian pada generasi putra petani tadi juga keluar berurbanisasi, maka ya akhirnya tidak ada yang menggarap tanah tadi ya. Kemudian para spekulan bermain, akhirnya ya habis ya. Kemudian karena impor itu juga dimainkan oleh para tengkulak, maka bisa kemungkinan harga beras terutama dan mungkin komoditi-komoditi yang lain ya itu akan naik terus naik akhirnya mencekik ya sehingga ketergantungan akan terjadi sehingga ini yang kalau dari segi solusinya yang sebagian pada pertanyaan sebelumnya kemarin tadi itu bahwa harus dikembalikan fungsi petani adalah sebagai profesi yang ya sebagai amal soleh bagi dia. Kalau dia memberikan makan kepada orang banyak, maka dengan pendekatan sebagai amal soleh, berpahala dan seterusnya, selain memang secara pengaturan, kemudian di briefing, kemudian dilakukan ya pelatihan-pelatihan, termasuk di uh, untuk benih, pupuk dan seterusnya itu ya dari pemerintah gitu ya, dipasok secara gratis kalau mungkin ya karena APBN itu kan sangat mungkin begitu ya. Kalau itu tidak dikorupsi, tidak salah urus dan seterusnya itu diperuntukkan untuk para petani kalau ingin menyelamatkan kedaulatan pangan, kedaulatan beras yang ada di Indonesia begitu ya. Sehingga tidak malah ada kemunduran sampai tergadekannya eh, apa penduduk di sini karena ketergantung kepada impor beras tadi ya termasuk profesi petani yang semakin tidak menarik begitu ya. Nah, kalau tidak ada petani akhirnya terus makan apa begitu ya. Kalau kalau untuk yang dalam perkembangan sebuah negara kan mulai agraris, industri, kemudian jasa begitu ya. Tetap agraris itu dan maritim ya itu tidak bisa dilepaskan kemudian kemudian mengimpor ya karena industrinya maju, jasanya juga maju sebagaimana Singapura misalnya ya. Tapi Singapura juga bisa menjadi ketergantungan kepada negara lain dengan minimnya lahan yang dimiliki. Tapi ini adalah pembahasan geopolitik tentunya ya. Karena Singapura dipasok atau dibackingi dagangan pusat dari adik kuasa Amerika itu mungkin masih menjadi eksis sampai sekarang ya. Tapi kalau Indonesia yang itu dengan sebagai negara keempat terbesar, termasuk negara maritim terbesar, negara kepulauan terbesar, kemudian juga lahannya tadi subur dan luar biasa, ya harus dikembalikan eh, tentu tidak cukup banyak talkshow seperti saat ini sore hari ini, tapi juga para politisi-politisi itu menyuarakan hal yang serupa ya, sampai kemudian terjadi perubahan. Kalau ataupun mereka masih buta tuli terhadap kepentingan rakyat dan urusan perut, kalau kelaparan kemudian ada stunting, kemudian ada busung lapar dan seterusnya itu mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang seberat-beratnya karena telah melalaikan, mengabaikan dan juga tidak empati, tidak peduli kepada urusan rakyat hanya untuk kepentingan kelompoknya saja atau pribadinya ya. Sehingga ini harus ya termasuk gerakan politik ya untuk penyadaran. Tidak cukup dengan tadi advis-advis yang sifatnya teknikal, yaitu baik berkaitan dengan pertanian, tapi juga kebersamaan dengan para umat untuk menuntut haknya dia,
termasuk kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, kepada petani, sehingga petani itu bahkan kalau perlu disubsidi, begitu subsidinya ke sana begitu ya. Kalau tentu sekarang 20% APBN itu untuk pendidikan misalnya, itu pun kan sudah semua yang berkaitan dengan pendidikan, kursus-kursus dan seterusnya itu dimasukkan ke situ ya. Itu sebenarnya lebih dari cukup untuk melakukan pendidikan bagi para petani atau pendidikan agriculture misalnya. Itu untuk profesi untuk meningkatkan prestise dan termasuk penghasilan petani itu sudah sangat mungkin bisa dilakukan gitu. Demikian. Baik, terakhir Bung Rifan, apakah sebenarnya masalah fundamental pangan di Indonesia? Lalu bagaimana solusi praktis agar masalah pangan ini bisa terselesaikan, Bung Rifan? Ya, kalau problem utamanya kan salah kelola begitu ya. Dimulai dari ketidakpedulian kepada rakyat, termasuk kepada para petani, sehingga solusinya ya bagaimana untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Untuk berikutnya ya kalau dengan kita sebagai Muslim, sebagai bahkan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan karunia dari Allah Subhanahu dan modal dasar berupa kesuburan tanah, musim yang hanya 2 musim yang itu bisa 2 kali bercocok tanam, itu juga akan supaya kita nanti menghadap kepada Allah saat hisab di yaumil akhir nanti dapat mempertanggungjawabkan. Itu diantaranya adalah ya kembali kepada Islam, termasuk bagaimana tata kelola pertanian dari sudut pandang dari perspektif Islami begitu, sehingga kepedulian kepada rakyat tentu sangat ditekankan karena merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin untuk selalu melakukan riayah, termasuk riayah dalam hal pertanian. Karena kewajiban dari para penguasa dan pemimpin itulah yang nanti berkewajiban sampai pada tingkat kesejahteraan tingkat individu ya, fardan-fardan itu ya, sehingga bukan hanya berdasarkan per kapita income yang itu kan komunal ya, gross domestic bruto misalnya tidak cukup dengan itu, tapi sampai pada orang per orang, sehingga memastikan bahwa orang per orang itu mendapatkan pangan ya, tidak boleh ada yang kelaparan begitu ya. Kalau tadi apa yang disebut oleh Mendagri itu eh, substitusi makanan, substitusi itu sebagai itu bisa, tetapi bukan itu pokok masalahnya tinggal dikonvert, tapi kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, pro petani, dan pro terhadap kepedulian, bahkan kalau bisa sampai kepada ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu bisa terjadi benar-benar. Maka kalau sistem Islam juga memfasilitasi hal tersebut. Sehingga kalau ataupun ada apa kuda saja ya, kalau zaman keemasan Islam kita sedikit nostalgia begitu ya. Bagaimana seorang eh, kepala daerah misalnya ya, itu harus menyediakan satu tanah, satu lahan yang bahkan untuk makanan kuda ya. Ada rumput alfalfa gitu ya. Itu sudah ditetapkan daerah tertentu, kalau ada ketika suatu saat ada kebijakan untuk melakukan jihad fisabilillah, untuk melakukan futuhat, maka kuda-kuda sebagai trayek atau rute yang melewati target negara yang ditaklukkan harus melewati lahan yang ada rumput alfalfa. Rumput yang ini harus menjadi asupan kuda-kuda jihad ya, itu khusus. Nah, kalau kuda-kuda jihad yang harus dibutuhkan kegesitannya, kekuatannya, makan rumput-rumput biasa, nanti akan bisa letoy gitu ya. Nah, segesit yang sesungguhnya begitu. Nah, itu harus termasuk kuda saja itu diperhatikan, apalagi manusia begitu ya. Termasuk para jundullah ya, junudullah itu juga begitu, makannya harus selalu bergizi. Tidak cukup hanya tadi ya, kalau ataupun pakai umbi-umbian ya nanti dengan teknologi pertanian, teknologi pangan dan seterusnya itu ya ditingkatkan nilai gizinya, bukan sebagai pelarian karena ketidakmampuan negara untuk melakukan kebijakan pertanian. Mungkin ada baiknya juga kita mengingat kebijakan
Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika mendapatkan salah satu kemukjizatan Nabi Yusuf kan termasuk menakwilkan mimpi ya. Setelah mendapatkan mimpi tentang 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Kemudian ditafsirkan bahwa ini pada 7 tahun pertama itu kemakmuran, ke apa, kesejahteraan itu akan terjadi. Tapi akan diikuti dengan 7 tahun paceklik kan begitu ya. Tapi kemudian tidak kemudian berboros ria begitu, tapi kemudian bahkan diatur seperti dibuatkan kincir air ya, kincir air untuk mengairi lahan-lahan yang sampai sekarang masih ada. Kalau di Mesir itu ya, salah satu dari cabang Sungai Nil itu masih ada peninggalan kincir airnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang itu akhirnya menjadi negara yang sangat surplus ya, bahkan menjadi negara adidaya pangan saat itu, sehingga negara-negara seperti Palestina ya waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang di Palestina akhirnya harus berhijrah minta sumbangan ke kerajaan Mesir kan begitu. Nah ini kalau kita bayangkan Indonesia sebagai negara Mesir ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan saving ya, tabungan itu ya bisa termasuk menjadi zaman Mesir saat Nabi Yusuf dahulu kala begitu. Sehingga kalau pengelolaan tentu tidak hanya masalah pertanian, pangan, tapi juga sistem yang lain, karena itu berjalin berkelindang, bukan kita ingin hanya mengambil sebagian kemudian mencampakkan sebagian, tapi ya menerapkan sistem Islam secara apa, maka keberkahan itu akan kepada diberikan tercurah dari langit dan dari bumi itu ya. Bahkan keberkahan dan tidak hanya sekedar kesejahteraan, kemakmuran, tapi juga kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, tapi juga wal akhirah nanti. Itu luar biasa. Demikian Mas Anggi. Jazakallah Bung Rifan Wahyudi untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Rifan dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sebagai menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.